berbahan dasar buah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mengolahnya, kita harus ngambil dulu nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini nih pohon yang mau kita ambil buahnya, Duren Pangandaran. Dan emang di sini nih di Desa Selasari ya, Pak? Desa Selasari ini adalah pohon komoditi, jadi banyak banget masyarakat yang menanamnya di perkebunan atau perkarangan rumah mereka. Durian merupakan salah satu buah tropis yang banyak disukai. Buah berduri ini tumbuh di berbagai daerah dengan banyak ragam. Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah agraris juga menghasilkan buah duriannya sendiri. Durian Pangandaran yang berukuran lebih kecil memiliki rasa dan aroma yang lebih kuat. Ini karena emang pohonnya tinggi sekali, bisa mencapai 30 meter. Jadi bapak aja nih yang sudah terbiasa untuk memanjat dan harus menggunakan tali seperti ini untuk nanti nurunin buahnya supaya tidak pecah. Budidaya tanaman durian paling baik di daerah dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut dan dengan iklim yang basah. Wah, ini tinggi banget dan bapaknya pindah pohon dari pohon yang kiri ke kanan di atas. Satu persatu, durian diturunkan secara perlahan. Aduh. Ini bro udah diketali, tapi copot juga nih, makanya hati-hati kalau mau ambil durian ya Bu. Harus hati-hati kalau nggak bisa kena kepala. Tapi untungnya nih kita milih durian yang belum terlalu masak, yang masih setengah matang seperti ini. Jadi dia masih kuat walaupun jatuh juga nggak apa-apa nih. Wah, ini kayaknya udah hampir mateng. Ini kayaknya bisa dicoba ya Pak? Bisa? Wah, ini mau saya kumpulin dulu sama yang lain. Nah, ini durian Pangandaran yang belum terlalu matang, tapi udah bisa dicoba kata Bapak. Saya coba ya Pak. Masih putih nih Pak. Ini boleh dimakan nih. Ini mah emang beneran belum mateng, jadi masih lumayan keras, masih sedikit keras, sama rasanya juga masih sedikit hambar. Nah, tapi katanya nih kalau udah diolah jadi makanan unik Pangandaran bakal mantep banget rasanya. Saya penasaran nih, pengen coba. Langsung aja kita olah yuk Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak. Bagian utama yang sering dimanfaatkan dan dimakan dari durian yaitu buahnya. Rasanya yang enak membuat banyak orang gemar mengonsumsi buah ini. Pepes ikan, pepes ayam, pepes tahu mungkin udah biasa. Tapi gimana kalau yang dipepes adalah durian? Pais kadu. Itu yang mau kita buat sekarang ya Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pepes ini dibuat dengan bahan dasar utama durian. Bentuknya mirip dengan pepes ikan. Yang membedakan hanya isinya. Saat pengukusan, durian tidak terlalu lembek, berbeda dengan pepes ikan. Oleh karena itu, kebanyakan pepes durian ini menggunakan durian yang setengah matang. Kalau bumbu udah siap semua, langsung aja kita bungkus pakai daun. Pepes durian ini tercetus begitu saja ketika musim durian melimpah. Berawal dari coba-coba, hingga sekarang banyak yang menyukainya. Kalau biasa bikin pepes atau pais itu pakai daun pisang, kita pakai daun nyongkok. Jadi biasanya emang ini sebagai alternatif daun pisang kalau susah didapatkan, dan daun ini bisa menambah aroma harum pada masakan. Daun nyangko atau nyangku memang tak begitu familiar seperti daun lainnya. Tapi sudah sering dimanfaatkan warga untuk membungkus makanan sejak dulu kala. Karakteristiknya yang lebar memanjang dan punya serat kuat dianggap ideal sebagai pembungkus makanan. Akar aja ya ini, tali akar ya.
Ini benar-benar semua alat untuk membakar atau memanggangnya menggunakan alat-alat dari alam. Sampai pengikatnya pun kita menggunakan tali akar. Jadi kita tinggal tunggu paisnya matang, kurang lebih 15-20 menit. Tapi selama menunggu matang, kita harus terus bolak-balik paisnya supaya atas bawah matangnya merata. Metode memasak pepes memang sering menjadi olahan favorit masyarakat Jawa Barat. Dengan isian dan teknik yang berbeda-beda, namun tetap menghasilkan rasa yang luar biasa. Udah matang? Udah. Wah, udah matang. Ternyata bener nih, gak butuh waktu lama, langsung matang, langsung mau kita icip-icip. Hayu, Pak. Yuk. Ini campuran antara manis, asin, pedas, segar, dan kalau teksturnya ini mirip seperti jamur. Ini tidak seperti yang saya bayangkan bakal rasa duren, tapi ini mantap-mantap. Durian mengandung beragam nutrisi, berbagai vitamin dan mineral, karbohidrat, lemak, hingga protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Durian juga tinggi akan serat, sehingga dapat menjauhkan sembelit dan meningkatkan kekuatan pencernaan. Ternyata perpaduan antara buah dan juga bumbu-bumbu masak ini kalau sudah menjadi satu, jadi mantap surantap. Peranan penting bagi masyarakat di sekitarnya, baik untuk pencaharian maupun sumber makanan. Dan hari ini saya mau cari salah satunya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Situlengkong memiliki fungsi ekologis sebagai kawasan penyangga tata air, kawasan perlindungan flora dan fauna, serta untuk melestarikan keutuhan cagar alam Panjalu. Untuk mendapatkan buruan kita atau petarget pencarian kita membutuhkan alat. Dan alatnya nggak bisa sembarang taruh. Kita harus taruh di sisi darat ini. Dan ini adalah Nusa Panjalu. Bubu, alat tangkap ikan atau hewan air lain yang berbentuk kurungan. Biasanya diletakkan di dasar perairan dengan atau tanpa umpan. Setiap pemasangan bubu pasti diberi tanda untuk menunjukkan posisi, serta mencegah supaya tidak hilang. Jadi ini yang kita cari-cari, yaitu lobster air tawar. Lobster air tawar merupakan salah satu jenis krustasea. Memiliki bentuk tubuh hampir sama dengan lobster air laut dengan ukuran lebih kecil. Nah ini kalau kata Bapak, lobster air tawar udah ukuran besar banget. Jadi kalau emang dibanding sama air asin tuh sangat berbeda. Kalau di air asin ini mah kecil, Pak. Hewan bercangkang ini memiliki habitat pada sungai atau rawa-rawa. Cenderung bersembunyi di celah-celah bebatuan, potongan kayu pepohonan, dan di antara akar tanaman rawa. Lobster air tawar bersifat nokturnal atau lebih aktif pada malam hari untuk mencari makan. Nah, terus ini juga ada yang kecil. Kalau ini masih anak ya, Pak? Bukan, itu indukan tapi Oh, betinanya. indukan sebesar ini udah besar gitu ya, Iya, tapi iya. betina. Wah, ini ternyata bertelur. Wah, oh gini mah ini dilepasin lagi aja ya, Pak? Iya, Biar dia berkembang biak. Lobster air tawar memiliki toleransi adaptasi yang tinggi, sehingga memiliki daerah persebaran yang luas di perairan Indonesia. Nah ini sebelum kita masukin lagi ke dalam air bubunya, kita mau masukin dulu umpannya. Wah. Dan biasanya umpannya itu bisa pakai pelet ikan, bisa. Ikannya bisa. Terus bisa juga ditambah daun jeruk, sama minyak jelantah, bahkan gabah padi. Jadi nanti dicampur semua supaya baunya amis. Nah bau amis itulah yang akan menarik perhatian si lobster.
Nah, ini kalau udah bisa dikepal seperti ini, berarti udah bisa dimasukkan ke dalam bubu sebagai umpan. Semakin banyak bubu yang dipasang, semakin besar pula kemungkinan untuk dapat banyak lobsternya. Ketika hujan deras, tapi masih ada bubu yang harus kita ambil nih. Semoga aja ada isinya. Waduh! Itu berapa nih? 1, 2, 3, ada 4. Hewan dengan nama latin Serax quadricarinatus ini termasuk hewan yang tahan terhadap kondisi yang kurang baik, seperti pada saat musim kering. Sia-sia banget lah. Ini Pak. Meski tidak sepopuler lobster laut, lobster air tawar juga memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Umpan Pak. Bingung Pak. Dan ini katanya umpannya tidak mengenal musim, jadi dia akan ada terus sepanjang tahun. Dan ngomong-ngomong, ini udah semakin deras, saya udah menggigil kedinginan. Ayo kita langsung meneduh Pak. Kita olah aja ini lobsternya. Ikuti jejak saya, jejak pasaran. Selain daging yang padat dan enak, lobster air tawar juga memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, terutama protein. Dapat diolah dengan berbagai macam bumbu dan teknik memasak. Lobster yang sudah kita dapatkan dengan susah payah ini akan kita masak menjadi lobster cobek. Tapi bukan cobek biasa, karena kita akan menggunakan teknik yang unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengulek menggunakan cobek sudah jadi teknik tradisional orang Indonesia. Masyarakat percaya bumbu yang ulek mampu mengeluarkan aroma dan rasa lebih maksimal. Nah, ini kalau bumbunya sudah siap seperti ini, kita bisa langsung membakar lobster-lobster ini di atas batu panas. Allahu Akbar! Kaget saya meledak. Ini saya yang selalu dikagetkan dengan api nih. Jadi posisinya kan ini baru dibakar aja wangi loh, apalagi kalau udah ditumpahin bumbu. Pasti lebih mantap lagi. Meski terbilang sederhana, proses ini memakan waktu cukup lama. Batu yang digunakan memiliki permukaan cukup tebal, sehingga harus dipastikan panasnya sudah merata. Nah, ini ternyata untuk memasak menggunakan bahan dari alam aja bisa bikin masakan matang seperti ini. Dan ini emang metode masak yang udah dari zaman dulu banget dan sangat praktis. Allahu Akbar. Saya dikagetin mulu sama api. Untuk menghasilkan lobster bakar bercita rasa lezat, bumbu harus dituang secara merata agar terserap hingga ke dagingnya. Gak butuh waktu lama, bumbu sudah meresap, saatnya kita santap. Hayu, hayu Kang. Waduh. Ini dagingnya kelihatannya mantep banget nih, langsung aja. Ini rasanya gurih, terus tekstur dagingnya itu lembut sekali. Dan karena masaknya di atas batu, itu ada aroma-aroma asapnya yang bikin semakin sedap. Menikmati lobster yang masih segar sudah tentu akan lebih lezat dengan gizi dan manfaat yang masih utuh. Bukan cuma lezat, tapi lobster air tawar ini tinggi akan protein, tapi rendah akan kalori. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Petualangan saya berlanjut, berburu salah satu hewan yang bermanfaat bagi sebagian masyarakat di Desa Taraju. Nah, ini dia bahan yang akan kita gunakan untuk menangkap serangga buruan kita. Nah, ini jadi yang kita gunakan adalah getah pinus, dan yang kita pilih itu bukan yang baru seperti ini, tapi yang udah berkumpul dan mengeras. Soalnya nanti bakal kita campur lagi ya. Bakal kita campur lagi pakai oli. Pinus merupakan sejenis pohon yang banyak tersebar di daerah Jawa dan Sumatera. Pohon yang menjulang tinggi ini banyak terdapat di lereng-lereng pegunungan atau dataran tinggi. Cukup ya. Harum. Saya malah salah fokus nih. Jadi ini emang udah lengket sebenarnya dan juga harum. Jadi begitu dicampur dengan oli langsung teksturnya berubah seperti lem cair. Coba Kang. Oke, nah ini kalau udah dirasa cukup lengketnya bisa langsung kita gunakan untuk menangkap serangga buruan kita. Hayu Kang. Ini ya. Nah ini nih, jadi serangga yang mau kita cari biasanya hidup di gawir atau tanah miring seperti ini dan ditandai dengan adanya sarangnya yang menyerupai sarang laba-laba. Tarantula, salah satu jenis laba-laba dengan ukuran besar serta pada umumnya berbulu. Termasuk dalam keluarga Theraphosidae dan masuk ke dalam kelas Arthropoda. Tarantula hidup di daerah-daerah hangat di seluruh dunia. Biasa bersarang di liang-liang yang terdapat di bawah tanah. Jadi ini walaupun udah ada lubangnya, terus sarang jaringnya juga kelihatan, belum tentu ada isinya. Atau seperti yang ini terlalu dalam, jadi kita nggak bisa ngambilnya, terlalu jauh dari alat yang kita gunakan. Ini lubangnya. Neng, ada nih. Ada. Wah, coba Kang, kalian Kang. Wah, jatuh. Iya. Wah, jadi ini target buruan kita, lancah maung atau tarantula. Selenocosmia javanensis. Tarantula ini berasal dari Jawa, termasuk jenis Old World. Jadi sudah pasti mempunyai sifat yang agresif, tapi gerakan cukup lamban. Kang, ada nih Kang. Oh ya. Wah. Wah. Nanti keluar. Pegang, pegang sini ya. Nah, gitu. Nih, lancah maung. Akhirnya saya dapat juga dan harus hati-hati banget megangnya karena dia itu yang berbahaya di bagian depannya nih. Bentar, saya tunjukin, ini ada taringnya di sini. Jadi harus hati-hati banget megangnya. Ayo. Beberapa tarantula tidak membahayakan bagi manusia. Bahkan beberapa di antaranya menjadi koleksi hewan yang eksotik. Mas, ini gede banget Kang. Mana? Ini, Kang. Awas. Wah. Ini gede banget. Jadi emang ukurannya sangat bervariasi dan juga sebenarnya bukan cuma ukurannya, tapi warnanya pun banyak. Ada yang hitam seperti ini, ada coklat dan juga ada yang motifnya berwarna orange. Ukuran tubuh tarantula berkisar sampai 10 cm, memiliki panjang kaki kurang lebih sampai 30 cm, dan memiliki berat rata-rata 85 gram. Ya, tapi siapa yang nyangka ternyata serangga yang mengerikan ini punya manfaat. Tapi tetap harus kita olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lancah
Cemong ini emang akan kita olah, akan kita masak, tapi bukan untuk kita makan, tetapi ini akan dijadikan sebagai minyak penumbuh rambut. Proses pembuatannya terbilang mudah dan ekonomis. Tarantula atau lancah maungnya ini tinggal kita sangrai sampai kering, baru nanti kita tumbuk dulu apa campur dulu, Kang? Kita tumbuk dulu. Kita tumbuk lalu campur pakai minyak kelapa. Penyangraian tidak memerlukan waktu lama. Jika sudah mulai mengering, tarantula bisa langsung ditumbuk. Nah, kalau udah halus kayak gini bisa langsung kita campur dengan minyak kelapa. Ini baunya kayak ikan goreng kering. Dan ini biasanya diaplikasikan kalau ke perempuan tuh di rambut supaya rambutnya semakin tebal dan hitam. Cowok-cowok di kumis, di brewok biar makin ganteng gitu. Dan kalau untuk balita pastinya dikasih supaya tumbuhnya nanti tebal. Dan katanya nih di sini ada didi bayi. Coba kita ketuk dulu rumahnya. Permisi. Ibu. Meski sudah lama meyakini minyak tarantula dapat mempercepat pertumbuhan rambut bagi anak-anak, tetap harus dilakukan secara rutin. Saya juga nggak mau ketinggalan, pakai juga di rambut saya sendiri. Ternyata kalau mau bikin rambut menjadi indah, nggak cuma dari tanaman aja bahan-bahannya, bahkan serangga pun juga bisa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem alamiah yang unik dan mempunyai nilai ekologis serta ekonomis yang tinggi. Selain melindungi pantai dari abrasi air laut, hutan mangrove juga dihuni beragam jenis fauna yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Akhirnya saya sampai juga setelah lumayan jauh ya Bu ternyata. Nah, jadi ini nih kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan, namanya mencari susuh atau cancan. Nah, cancan ini hidupnya di perairan bakau, tapi yang dangkal-dangkal seperti ini. Ekosistem mangrove memiliki kekayaan akan biota, salah satunya siput bakau. Famili Potamididae merupakan satu-satunya gastropoda yang semua anggotanya hanya ditemukan di ekosistem mangrove. Sebenarnya gampang ambilnya, cuman kalau kita udah mulai ambil-ambil nih, udah mulai meraba-raba, airnya jadi keruh, jadi kita susah untuk ambilnya. Cancan mendiami tanah berlumpur dekat daerah pasang surut dan hidup berkelompok. Jadi cancan sepanjang tahun ada terus, tapi biasanya kalau nyari itu bukan tergantung pagi, siang, atau sore, tapi tergantung pasang surutnya air. Jadi biasanya cari pas lagi surut, jadi kelihatan cancannya. Jenis-jenis dari famili ini ditemukan di hutan mangrove sebagai tempat mencari makan serta tempat perlindungan. Cangkang hewan ini berbentuk kerucut, panjang, ramping, dan agak mendatar pada bagian dasarnya. Nah, ini biasanya cancan yang dicari yang masih ada tutupnya seperti ini, menandakan bahwa isinya masih ada dan ukurannya yang bisa dikonsumsi yang kurang lebih sepanjang kelingking kita. Aktivitas mencari cancan sudah sejak lama dilakukan sebagian masyarakat di sini, baik untuk dikonsumsi maupun dijual kembali. Bicara kuliner di Jawa Barat memang tidak ada habisnya, baik yang sudah turun-temurun maupun hasil kreasi masyarakat. Cancan yang sudah kita kumpulkan mau kita masak jadi cancan sepan nanas. Dan pastinya alatnya tidak biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cancan memang bisa diolah jadi aneka menu dan hidangan yang lezat. Bahkan direbus saja dengan bumbu sederhana sudah terasa nikmat.
Sebelum dimasak, cancan harus direbus dengan air secukupnya. Gunakan api sedang saja agar daging cancan mudah dikeluarkan dari cangkangnya agar tekstur dan nutrisinya tetap terjaga. Nah, ini cancannya udah matang, lagi dicungkilin ya Bu. Semua dagingnya keluar dan saya lagi motong nanas. Tapi ini bukan untuk topping, bukan juga untuk perasa. Tapi ini untuk tempat atau wadah. Ini bagian tengahnya dikeluarin semua, Bu? Nggak dimasak? Nggak pakai? Ini daripada nggak kepake, mendingan saya makan aja. Seger loh, Bu. Bumbu kali ini terbilang sederhana, terdiri dari penyedap alami yang dihaluskan maupun hanya diiris. Semuanya dicampur dan diaduk menjadi satu, agar bumbu dapat terserap merata. Ini tadi padahal cancarnya ada sepanci penuh, pas udah dikupas atau udah dikeluarin dari cangkangnya, jadi dikit banget. Ini tunggu berapa lama, Bu? 30 menit. Cancan sebenarnya bisa diolah dengan teknik memasak apa saja, sesuai selera. Dagingnya yang memiliki kandungan gizi tinggi, menjadikan hewan kecil ini masih banyak dicari. Nah, ini kalau dari warnanya sih udah lebih pekat ya Bu, dibanding tadi sebelum dikukus. Nih semoga aja dalamnya benar-benar matang sempurna. Aroma yang dihasilkan sungguh menggugah rasa penasaran. Ini bukan cuma tampilannya aja yang sepertinya nikmat, tapi rasanya juga enak sekali. Jadi teksturnya yang lembut, ditambah juga rasa manis dari kuahnya, dan juga ada pedas dari cabenya, semua jadi satu. Melengkapi ya Bu rasanya. Jadi nanas ini bukan cuma menambah rasa dan juga menambah kesegaran, tapi dia juga menghilangkan rasa amis dari cancan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Sekarang saya udah berada di lereng Merapi, kita sedang memantau aktivitas Merapi. Kita udah berada di dusun terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Aduh, berat banget. Aduh. Wah, ada anaknya itu, ntar dikabruk. Nangkep ayam aja, rame-rame. Nah, inilah hasil proses pembakaran kayu yang besar tadi. Dan ini kualitasnya itu salah satu kualitas areng terbaik.